cara bedain. Oke. Oke. Ini saya record juga ya, jadi nanti kalau kamu mau Oke, Dok. playback lagi, saya tinggal upload ke YouTube aja. Don, Oke, Dok. Oke. gimana Don. Don? Woi, Don. Lagi debus dia kayaknya. Wih. Halo Don, kedengeran nggak Don? Don. Don. Tes, Don, gimana Don? Don. Dani. Halo Don, gimana Don? Mana sih Don Don. ini? Don, gimana Don? Coba lewat grup ya. Ya. Walah, main HP. Don, aman nggak Don? Nggak kedengeran ya? Nggak kedengaran, Dok, deh. Coba, Don. Itu di suara. Halo, Don. 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 Area. Oh, dia belum setting suara, nggak kedengeran. Dok. Ya. Itu daftar pustakanya dokter ada nggak? Yang kasus 3 ya? Iya. Nanti coba saya cari dulu ya. Tapi Ya, sementara sih udah beberapa ada sih, itu yang lama soalnya. Oke, Dok. Don, ini gimana nih, Don? Doni mana?
Don. Mana dia ya? Nggak tahu, Dok. Lima menit lagi kita mulai aja deh. Bentar ya, Dok. Iya ya. Coba dibantu tuh Jol. Iya, ya. Lagi bantu soalnya.
Udah, Don. Halo, Gimana, Don? Don. Pakai headsetnya. Udah. Ininya dinaikin headsetnya. Tes suara dulu, Don. Coba, Don. Udah, itu connect. Udah, halo, Don. Udah. Sip. Udah. Aman ya, Don? Aman, Dok. Nah, gitu Alhamdulillah. kayak. Oke, sip. Oke, nggak apa-apa. Pasti ada isu-isu teknis sedikit, nggak masalah ya. Oke, semua ready ya? Iya, Dok. Oke. Bentar, Dok. Oke, sok, Don. Jadi, hari ini kita di Asian Medical Study mau bahas ITP ya. Oke, imun atau idiopathic thrombocytopenic purpura ya. Oke. Iya, Dok. Jadi kita langsung ke kasusnya aja dulu. Nah, tunggu ya sebentar. Saya share screen dulu ya. Oke, semua udah lihat ya? Udah, Dok. Oke, sip. Iya, Dok. Ya, sekarang kita mulai ya. Jadi ceritanya ITP ini ya, definisinya atau penyakitnya apa sih ya? Jadi dia adalah suatu sindroma klinis. Di sini kita bisa lihat ya. Suatu sindroma klinis yang ditandai dengan kurangnya jumlah platelet. Oke. Suatu sindroma klinis dengan berkurangnya jumlah platelet. Jadi yang khas di sindrom ITP ini adalah jumlah trombosit atau plateletnya menurun. Cukup jelas ya? Iya, Dok. Oke. Jumlah platelet atau jumlah trombosit normal itu kita tahu kisarannya sekitar 150.000 sampai 450 atau 500.000. Ya, jadi di bawah 150.000 itu kita sudah bisa curiga adanya ITP karena definisinya berkurangnya jumlah platelet atau trombosit. Dan disertai manifestasi atau gejala klinik perdarahan. Ngerti ya? Gejala kliniknya perdarahan. Seperti peteki, purpura, ekimosis yang waktu itu pernah kita lihat. Iya, pernah, Dok. Gambarannya seperti ini, diingatkan lagi. Nah, ini peteki kecil, titik, ya. Lebih besar lagi seperti pulau, purpura, lebih besar lagi ekimosis, jelas? Jelas, Dok. Ya, sip. Itu contoh kelainan-kelainan perdarahan. Nah, biasanya di ITP ini kelainan perdarahannya cenderung di kulit. Oke? Oke, Dok. Sip. Dan biasanya tergantung jenisnya, beberapa jenis ITP itu bisa ringan atau self-limiting. Artinya apa self-limiting? Tahu nggak? Tahu ya? Terbatas, Self-limiting, self-limiting itu sembuh dengan sendirinya. Oh. Jadi ada beberapa varian yang ringan itu self-limiting, artinya sembuh dengan sendiri. Tapi kalau berat, nah dapat bersifat fatal karena dia bukan hanya menyebabkan perdarahan pada kulit, tapi nanti bisa juga menyebabkan perdarahan pada organ dalam. Oke? Oke, Dok. Nah, jadi ITP itu, saya ulang lagi, adalah suatu sindroma klinis. Artinya sindrom itu berarti terdiri dari beberapa gejala ya. Oke, biasanya lebih dari 2. Ditandai dengan berkurangnya jumlah platelet, biasanya kurang dari 150.000, dan terakhir ditandai dengan gangguan perdarahan, terutama pada kulit, seperti peteki, purpura, dan ekimosis. Ya, dapat bersifat ringan atau self-limiting, tapi kadang bisa juga berat. Oke? Inti pada pasien ITP itu, nah ITP itu ada yang bilangnya dulu bilangnya idiopatik trombositopenic purpura, itu definisinya atau kepanjangannya, idiopatik trombositopenic purpura. Tapi 2-3 tahun terakhir sudah I-nya ini tadinya idiopatik berubah menjadi imun. Oke? Jadi di sini ITP itu ditegaskan patogenesisnya atau penyebab utamanya adalah kelainan autoimun. Ceritanya demikian. Oke ya? Sip. Oke, Dok. Jadi pada pasien ITP itu masalahnya kita bayangkan dulu nih ya. Ada platelet atau trombosit yang diikat oleh autoantibody. Nah, maksudnya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Sebentar, saya gambarkan dulu.
Nah, bayangkan ini pembuluh darah. Oke, pembuluh darah ya. Lalu di pembuluh darah kan ada endotel ya. Iya, Dok. Iya. Oke. Itu Katakanlah, mediatornya, gimana, Dok, sorry? mediator pembuluh darah TNF-alfa, IL-1, IL-2 ya, bukan? Ya, seperti itu, betul. Tapi nanti ada beberapa protein yang penting, Joel, yang kita lihat di sini. Oh, Nah, oke, Dok. katakanlah misalnya dia sekarang ada luka, ya, ada luka katakanlah. Berarti sekarang endotelnya rusak nih. Ada luka ya di sini ya, katakanlah. Iya, Dok. Oke, berarti trombosit kan mesti datang ke sini, menutupi luka ini kan. Iya, Dok. Oke. Nah, yang terjadi adalah kalau kita lihat, kita perbesar si trombositnya, ya. Ini trombosit nih. Di permukaannya tuh banyak yang kita sebut sebagai reseptor. Oke? Atau kita bilangnya ini glikoprotein. Aduh, sorry, jelek banget. Glikoprotein, ya. Yang ini nih. Ngerti nggak? Iya, Dok. Oke? Jadi tujuan dia punya reseptor atau glikoprotein tertentu yang nanti kita bahas di patogenesisnya adalah biar dia bisa menempel dengan dinding endotel. Jelas? Biar dia bisa nempel dengan dinding endotel. Oke, katakanlah ini dinding endotelnya. Cukup jelas? Oke ya? Sip. Oke, Dok. Nah, masalahnya sekarang pada ITP adalah adanya limfosit B yang menghasilkan autoantibody menyerang si glikoprotein ini. Ngerti? Pada ITP itu. Apapun penyebabnya, gitu. Jadi ada respon tubuh kita kayak kemarin kalau kita belajar rheumatoid arthritis. Rheumatoid, ya, Dok. Ya. Nah, pada rheumatoid arthritis itu kan kemarin juga ada yang kita sebut sedikit diingatkan, autoantibody itu antibody yang menyerang tubuh kita sendiri. Cukup jelas ya? Iya, Dok. Oke. Ya. Kalau kemarin pada rheumatoid arthritis, si autoantibody-nya menyerang membran sinovial. Makanya membran sinovialnya meradang. Betul ya? Iya, Dok. Betul. Oke. Pada ITP, si autoantibody-nya ini menyerang reseptor pada trombosit. Otomatis kalau reseptornya diserang, lama-lama selnya juga rusak. Iya, Dok. Ngerti ya? Maka dari itu, kalau banyak platelet yang rusak, maka plateletnya akan pecah lama-lama. Oke? Platelet yang pecah ini akan menyebabkan jumlah trombositnya cenderung jadi turun. Yang tadinya mungkin di atas 150.000, sekarang turun di bawah mungkin sekitar 50.000, 30.000, bahkan lebih rendah lagi. Sampai sini jelas? Iya. Iya, Dok. Don, Iya, gimana Dok. Don? Jelas, Dok. Benar lu, jangan debus aja lu. Iya, Dok. Oke ya, sip. Oke, kita balik lagi. Berarti sekarang kita udah tahu kurang lebih penyebabnya itu adalah suatu reaksi autoimun, ya, di mana terjadi autoantibody yang menutupi platelet, ya, dan menyerang permukaan dari platelet sehingga rusak. Oke? Oke, Dok. Lanjut. Iya, Dok. Nah, sekarang kita sebelum ke etiologi, kita klasifikasikan dulu si ITP ini ya. Nah, ITP kita bagi dua sebenarnya klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan etiologi. Yang kedua ada klasifikasi berdasarkan waktu terkena. Ya. Yang pertama berdasarkan etiologi dulu. Jadi, klasifikasi berdasarkan etiologi dibagi dua nih. Ya. Ada idiopatik atau primer dan sekunder. Cukup jelas ya? Oke. Iya, Dok. Idiopatik sama sekunder. Kalau yang primer atau idiopatik itu biasa hubungannya seperti biasa, yaitu genetik misalnya, ya. Terus riwayat penyakit dahulu bisa, oke? Atau penyakit sekunder. Kalau pada penyakit sekunder itu biasanya berhubungan dengan penyakit lain, contohnya kelainan lien, ya,
Kenapa kelainan lien penting seperti splenomegali, infeksi dan lain-lain? Karena lien itu tanda kutip itu tong sampah dari tubuh kita. Jadi semua sel darah itu akan dibuang ke dalam lien dan dihancurkannya di dalam lien. Jelas? Jelas, Dok. Oke ya. Nah, masalahnya sekarang semakin banyak sel yang rusak, maka liennya juga semakin aktif. Semakin banyak yang harus ditampung oleh liennya. Nah, sebaliknya juga kalau liennya terlalu aktif, nanti sel-sel darah kita jadi ikut rusak. Gitu. Ngerti ya? Termasuk trombosit. Ya, Dok. Oke. Ya, Dok. Jadi, sekali lagi, klasifikasi yang pertama berdasarkan etiologi ada yang primer atau idiopatik dan sekunder. Oke? Yang kedua, ada klasifikasi lagi berdasarkan waktu. Ya. Biasanya ada ITP akut dan ITP kronik. Kalau ITP akut, itu artinya ITP yang kejadiannya kurang lebih 6 bulan. Ya, kurang dari ya ini ya. Oke? Kurang dari ya biasanya. Ya. Kurang dari 6 bulan. Ya. Kenapa ini penting? Karena ITP akut biasanya terjadinya pada anak-anak. Kasus kamu anak-anak atau dewasa ya? Anak-anak, Dok. Anak-anak ya? 7 tahun. Oke, cocok berarti. Jadi di sini biasanya ITP-nya akut. ITP akut ini respon terhadap terapinya bagus. Jadi artinya ketika kita berikan terapi, prognosisnya baik, jarang mengalami komplikasi. Tapi kadang-kadang ada juga yang ITP-nya kronik, di mana dia tindakannya harus lebih agresif dan durasinya lebih dari sampai dengan 6 bulan biasanya. Oke? Ya, Dok. Cukup jelas ya? Oke. Ya. Nah, untuk etiologi yang lainnya, biasanya yang paling sering ya itu cuma 2 ya. Jadi biasanya bisa karena infeksi virus, di mana infeksi virus ini nanti yang akan mencetuskan respon imun dan terbentuknya autoantibody. Nanti kita jelaskan di patogenesisnya. Dan bisa ada suatu keadaan sekunder yang kita sudah sebut tadi pembesaran lien, yaitu kita sebutnya hipersplenisme. Hipersplenisme ya. Jadi di sini saya jelaskan dulu sedikit apa itu hipersplenisme ya. Hipersplenisme, Ya, Dok. splenomegali itu bedanya seperti ini. Jadi splenomegali kan kalian tahu pembesaran lien ya. Ya. Oke. Hipersplenisme itu adalah keadaan di mana liennya sudah membesar dan kerjanya terlalu aktif. Oke. Liennya membesar, kerjanya terlalu aktif. Sedangkan kita tahu si lien ini untuk menghancurkan sel darah, yaitu seperti eritrosit lah, trombosit lah, dan seterusnya. Sampai sini ngerti ya? Ya, Dok. Jadi semakin aktif si lien itu, semakin aktif si limpa itu, maka semakin banyak sel darah yang dapat dihancurkan, termasuk diantaranya trombosit. Oke? Oke, Dok. Oke, Dok. Lanjut ya. Ya. Dok, ini screen-nya Kita ke faktor resiko ya. Ya, untuk faktor resiko yang pertama udah pasti tadi infeksi ya. Infeksi yang dimaksudkan di sini adalah infeksi seperti ISPA ya, infeksi saluran napas akut, diare, oke. Terus infeksi kulit. Terutama biasanya infeksinya karena infeksi virus ya. Cukup. Ya, Dok. Oke. Terus berikutnya paparan radiasi ini juga bisa. Kenapa? Karena paparan radiasi ini dapat menyebabkan antigen atau menyebabkan reseptor pada platelet menjadi rusak dan bisa dikenali sebagai benda asing. Gitu. Cukup jelas? jelas, Dok. Oke, merokok ya. Kalau merokok kita udah sering bahas di mana merokok ini menyebabkan pembentukan radikal bebas ya, atau ROS yang dapat menyebabkan inflamasi pada pembuluh darah dan juga trombosit, epitel betul, dan endotel ya, sehingga menyebabkan respon autoimun juga. Oke? Oke, Dok. Alkohol berikutnya dia sifatnya toksik terhadap hepar dan lien juga ya, sehingga dapat menimbulkan hipersplenisme tadi atau splenomegali disertai hepatomegali. Jelas? Ya, Dok.
Oke, berikutnya kelainan-kelainan imunodefisiensi seperti HIV, TBC, di mana sistem imun yang mudah mengalami infeksi, ya, sehingga dia akan menyebabkan infeksi yang lebih mudah masuk dalam tubuh sehingga tercetusnya autoimun. Dan tentunya kalau ada penyakit autoimun lainnya, ya, seperti misalnya SLE, HIV, dan lain-lain, gitu. Cukup jelas? Ya. Oke. Ya, saya buka PowerPoint sebentar ya. Saya pengen kasih lihat satu slide lagi. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai klasifikasi ITP ya di awal ya. Ada primer atau idiopatik dan sekunder, contohnya penyakit-penyakit seperti SLE, HIV, dan lain-lain. Oke? Ya, Dok. Maksudnya, jadi kadang-kadang ITP itu juga bisa dibagi klasifikasinya berdasarkan stadium. Mungkin sini saya besarkan dulu sebentar ya. Nah, ini. Oke. Sorry, bentar ya. Nah, jadi ITP itu tadi dibagi dua, ada ITP primer yang biasanya disebabkan karena respon autoimun dan kelainan-kelainan yang sifatnya idiopatik. Lalu ada ITP sekunder juga ya, di mana terjadi pembentukan ITP karena penyakit lain. Nah, lalu ada klasifikasi ketiga selain akut dan kronis. Ada klasifikasi berdasarkan stadium nih. Oke, saya takutnya diminta nih mungkin. Pertemuan keduanya kapan ya? Senin, Dok. Senin ya, oke. Sebentar ya. Nah, untuk stadium ITP ada 3, kita lihat nih ya. Yang pertama itu ada yang kita sebut sebagai newly diagnosed ITP. Ya, newly diagnosed ITP alias ITP akut. Oke? Ya, Dok. Ya. Jadi ITP akut ini biasanya kita ketahui gejalanya 0 sampai 3 bulan ketika pertama kali terdiagnosis. Jelas? Jelas, Dok. Terus berikutnya ada ITP persisten. ITP persisten ini biasanya timbul ketika 3 sampai 12 bulan ya setelah diagnosis awal. Jadi gejala-gejalanya seperti perdarahan, mimisan, perdarahan kulit itu biasanya bisa timbul dalam waktu ini. Dan ITP kronik tadi kita bilang lebih dari 6 bulan dan bahkan bisa bertahan sampai 1 tahun. Oke? Oke, Dok. Oke, Dok. Sip. Nah, kadang-kadang ada juga yang ITP-nya semakin berat, yaitu ini kita sebutnya severe ITP atau ITP berat ya, di mana biasanya pasiennya perdarahannya masif sekali sampai perlu terapi yang invasif, contohnya seperti transfusi atau pemberian plasma. Oke ya. Dan Oke, Dok. ada ITP refraktor, ini yang paling berat. ITP refraktor itu adalah ITP yang sangat berat dan biasanya tidak responsif terhadap terapi farmakologi. Ya, sekali lagi saya ulangi, ITP refraktor adalah ITP yang berat, di mana dia tidak responsif terhadap terapi farmakologi. Ya. Oke, ya biasanya untuk ITP refraktor harus dilakukan yang namanya splenectomy. Ya, splenectomy itu liannya diangkat. Oke, cukup Ya, jelas? Lanjut. Iya, Dok. Oke, sekarang kita balik lagi. Nah, sekali lagi saya rangkum dulu untuk klasifikasinya ya. Jadi klasifikasi untuk ITP itu ada 3. Dok. Yang, ya gimana? Agak putus, Dok. Agak putus ya. Oke, saya ulang ya. Iya. Jadi klasifikasi ITP, Joel, Doni ada 3 ya. Yang pertama itu Iya. adalah klasifikasi berdasarkan etiologi. Ya, dibagi 2. Ada ITP yang primer atau nama lainnya idiopatik dan ITP sekunder biasanya karena penyakit lain seperti HIV, SLE, TBC. Oke. Yang berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan waktu penyakit atau durasi. Dibagi 2 ada ITP akut dan ITP kronis. Untuk yang ITP akut biasanya kurang dari 6 bulan, yang kronik lebih dari 6 bulan. ITP akut sekali lagi menyerangnya terutama pada anak-anak dan ITP kronis pada orang dewasa. Jelas? Jelas, Dok.
Oke, satu lagi ada klasifikasi stadium yang seperti di sini. Ada ITP yang berat dan refraktor ya. Kalau yang awal-awal bisa kadang-kadang ITP-nya ringan. Tadi kita bilang self-limiting. Jadi kalau ditanya stadium ITP juga ya. ITP ringan, oke, sifatnya self-limiting. Berat, biasanya ada gejala perdarahan, butuh terapi farmakologi seperti transfusi ya. Dan ITP refraktor, jelas. ITP refraktor itu ITP yang cukup berat, di mana dia tidak mempan ada perubahan dengan terapi farmakologi. Dan biasanya perlu terapi bedah. Oke? Ada pertanyaan? Tidak, Dok. Masih cukup jelas ya? Oke, sekarang saya coba lanjut ke patogenesis dan patofisiologinya ya. Di sini Ya, Dok. saya pakai gambar dulu, nanti baru saya buatkan bagan beserta kata-katanya ya, oke? Oke, Dok. Oke, Dok. Oke, siap. Nah, kita coba lihat gambar ini, udah cukup jelas belum? Jelas, Dok. Oke ya. Dok, Nah, ini screen-nya di saya kok nggak ada ya, Dok? gimana Ya, sorry dong? screen-nya nggak ada, Dok. Di Screen-nya nggak screen-nya ada. nggak ada. Sebentar. Putih doang, Dok. Oh, sorry. Putih Nah, dong. ada ya? Ya, ada. Ada, Dok. Ada ya, oke. Udah lihat gambarnya? Dok. Udah, Dok. Oke, sip. Nah, kita lihat gambar ini ya. Nah, sekarang ada 3 sel yang berperan pada ITP nih terutama. Yang pertama ada makrofag, lihat ini ya. Oke. Oke, Dok. Yang kedua ada sel imun, yaitu limfosit T dan limfosit B. Dan terakhir ada platelet. Ya, terakhir ada platelet. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Jadi, entah apapun penyebabnya, si platelet ini yang warna ungu, ya, oke, Ya, Dok. ya, dia itu punya reseptor yang warna biru, lihat nggak? Ya, lihat, Dok. Oke, Lihat, Dok. reseptor yang warna biru itu kita sebut sebagai glikoprotein. Oh, yang diserang tadi ya, Dok ya? Betul sekali. Jadi glikoprotein ini atau reseptor pada permukaan platelet atau trombosit itu dikenali sebagai benda asing. Jelas? Ya, Dok. Oke, ini diingat baik-baik ya. Biasanya reseptor atau glikoprotein yang mengalami kelainan ada 2 jenis. Oke, reseptor glikoprotein yang mengalami kelainan ada 2 jenis. 2 jenisnya yaitu adalah ini, kita lihat ya. Nih, yang pertama ada GP2B, ya, GP2B. Oke. Ya, oke, Dok. Oke, Dok. GP2B ini tujuannya adalah untuk adesi trombosit. Oke. Oke, Dok. Trombosit ke lokasi luka. Oke ya. Dan satu lagi ada GP2B strip 3A. Oke. GP2B strip 3A ini tujuannya adalah untuk agregasi trombosit. Agregasi itu artinya adalah penumpukan beberapa trombosit menjadi satu massa yang bulat. Oh. Dok, maaf, Dok. Yang Boleh. GP2B95 itu adesi trombosit ya, Dok? Betul, adesi trombosit. Adesi itu apa ya, Dok? Adesi itu penempelan trombosit ke endotel atau ke daerah yang luka. Oh, oke. Berarti nempelnya ke yang glikoprotein tipe ini ya, Dok ya? Betul. Jadi si glikoprotein ini berfungsinya sebagai reseptor untuk berikatan dengan endotel. Oh, reseptor. Ya. Oh, oke, Dok. Oke. Nanti saya juga rencananya akan membuat Zoom live stream lagi seperti ini, menjelaskan proses hemostasis. Oh, oke. Jadi nanti kalau mau ikutan boleh aja, silakan. Oke. Ya, nanti saya atur jamnya. Boleh, Dok. Besok mungkin atau Boleh. hari ini pun boleh sore ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Jadi kita kembali lagi ke. Nah, pada gambar ini ya, sekali lagi, jadi sekarang yang warna biru ini glikoprotein yang tadi sudah kita bahas, ada GP2B9-5 dan GP2B3A itu dikenali sebagai benda asing. Jelas?
Jelas, Dok. Oke. Nah, kemudian si glikoprotein yang warna biru ini kan dikenali sebagai benda asing. Nah, dia akan berikatan atau merangsang sel imun kita, terutama makrofag ya, oke, untuk merangsang sistem imun yang kita sebut sebagai sistem imun humoral. Nanti merangsang respon imun humoral. Oke. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya begini. Si glikoprotein ini akan berikatan dengan yang namanya FC reseptor pada permukaan makrofag. Oke. Kamu lihat yang ini nggak, FC reseptor nih yang warna ungu nih di permukaan makrofag. Oke. Iya, Dok. Nanti si yang warna biru ini akan diperantarai oleh antibodi, tapi anggaplah sekarang antibodinya nggak ada ya. Dia akan berikan Iya, Dok. FC reseptor pada makrofag. Jelas? Jelas, Dok. Ngerti ya? Oke, ketika Iya, Dok. sudah berikatan dengan FC reseptor, nanti dia keluarin mediator, Joel, yang kamu bilang tadi seperti TNF alpha, interleukin, dan lain-lain ya. Iya, Dok. Oke. Dan dia akan merangsang dua proses. Yang pertama, dia akan merangsang trombopoiesis meningkat pada sumsum tulang sebagai mekanisme kompensasi. Ya. Iya, Dok. Merangsang trombopoiesis pada sumsum tulang, bone marrow ya, sebagai mekanisme Iya, Dok. kompensasi. Maka dari itu kenapa pada SADT-nya biasanya kita lihat dia mempunyai sesuatu yang namanya giant thrombocyte. Pernah dengar nggak? Pernah, Dok. Nah itu. Pernah, Dok. Pernah. Jadi trombositnya secara ukuran menjadi lebih besar-besar sebagai salah satu mekanisme kompensasi. Ngerti? Iya, Dok. Ngerti, Dok. Oke. Yang kedua yang paling penting ada di sini. Terjadi aktivasi limfosit T, biasanya T helper 2 jenisnya ya, T helper 2, oke. Ya. T helper 2 ini akan merangsang limfosit B ya, merangsang limfosit B. Lalu nanti limfosit B-nya itu akan mengeluarkan antibodi yang warna oranye ini, jelas? Jelas, Iya, Dok. Dok. Oke, di mana tugas dari antibodi ini adalah berikatan dengan glikoprotein yang warna biru dan mempercepatnya berikatan dengan makrofag sehingga akan dihancurkan ke lien nanti. Oke, maka semakin Iya, Dok. banyak trombosit yang dirusak atau dihancurkan di dalam lien, maka berikutnya akan semakin banyak juga trombosit yang turun gitu. Ngerti? Iya, Dok. Ngerti, Dok. Ada pertanyaan nggak, Pak? Kalau nggak ada, saya jelasin sekali lagi. Coba dipahami dulu. Nanti saya buatkan bagannya, jangan takut. Oh, Dok, ini yang Ya. pertemuannya nanti dokter upload lagi nggak, Dok? Iya dong, nanti saya upload lagi. Soalnya putus-putus, Dok. Betul-betul nggak masalah. Ini Koneksinya jelek. semua Iya. udah saya record, nanti akan saya upload ke YouTube, saya kasih linknya buat kalian nonton lagi. Oke, Dok. Makasih, Dok. Ya. Oke, Dok. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi ya, untuk patogenesisnya pertama ada platelet. Oke, platelet itu mempunyai reseptor, namanya glikoprotein. Glikoproteinnya ada dua jenis. Ada GP2B3A untuk agregasi dan GP2B ya untuk adesi. Jelas? Jelas, Dok. Glikoprotein itu akan menempel dengan makrofag yang punya namanya FC reseptor. Oke, di mana plateletnya itu akan dikenali sebagai benda asing. Oke. Ketika sudah dikenali sebagai benda asing, makrofagnya akan melepaskan beberapa mediator seperti TNF alpha, interleukin, dan lain-lain, di mana dia akan mengeluarkan atau merangsang dua proses. Proses yang pertama itu dia akan merangsang sumsum tulang untuk mengadakan trombopoiesis, meningkatkan trombopoiesis, pembentukan trombosit. Iya, Dok. Yang kedua, Iya, Dok. dia akan merangsang limfosit T, terutama T helper 2 biasanya,
yang merangsang aktivasi dari limfosit B yang kemudian membentuk autoantibody terhadap glikoprotein. Oke? Oke, Dok. Ya, lalu akan berikatan dengan glikoproteinnya dan dihancurkan di lien dan fagositosis oleh makrofag. Jadi trombositnya turun, timbullah ITP. Ya, Dok. Baik, Dok. Sip. Nanti jangan takut, semua data dalam bentuk video itu akan di-share di YouTube ya. Terus yang dalam bentuk file seperti ini, Word-nya, terus nanti kalau saya bikin bagan, foto dan sebagainya, bisa di-share lewat email atau Google Classroom nanti saya buat ya. Oke, Dok. Oke. Oke, Nah Dok. ini saya mau menjelaskan sedikit apa tadi pengaruhnya virus itu terhadap ITP ya. Kalau nggak salah di kasus kalian tuh anaknya ada batuk pilek nggak ya sebelumnya ya? Kayaknya nggak ada, Dok. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada, Oke. Dok. Ada. Nah, jadi kalau ada batuk pilek atau kelainan Yang ada, gimana yang sorry? ada mimisan, Dok. Oh, mimisan. Yang ada Oke. mimisan. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini adalah misalnya ada virus nih ya. Ini kita lihat nih. Oke. Virusnya nanti masuk ke dalam tubuh, di mana virusnya itu akan mengadakan suatu proses yang kita sebut sebagai molecular mimicry. Nah, ini dulu mungkin pernah dengar nih pas kita belajar RA ya. Jadi molecular Ya, Dok. mimicry itu virusnya nempel pada permukaan platelet, ya. Sorry, saya share baru ya. Gini, jadi ini virus nih. Oke. Ya, Dok. Virus ya. Virusnya masuk Ya, ke Dok. dalam tubuh, di mana dia akan nempel dengan platelet. Oke, ini platelet nempel ke virus. Sehingga sekarang si virus ini ya akan menempelkan reseptor-reseptornya pada permukaan platelet. Ngerti? Nanti, Dok. Jadi seakan-akan si platelet ini sekarang dia punya reseptor-reseptor virus, sehingga plateletnya dikenali sebagai benda asing. Oh, iya, iya. Ngerti? Nanti, Dok. Ngerti, Dok. Oke, itu namanya molecular mimicry. Oke? Cukup jelas ya? Ya, Jelas, Dok. Dok. Oke. Mulai panas belum? Belum. Belum Belum, ya? Dok. Oke, starter dulu kita ya. Nah, berikutnya gejala klinik dan patofisiologinya seperti ini ya. Yang pertama udah pasti ada titik perdarahan pada kulit ya. Titik perdarahannya apa aja sih? Biasanya bisa peteki, purpura, ekimosis. Purpura ekimosis. Betul sekali. Ini terjadinya kenapa? Karena trombositopenia patofisiologinya ya. Jadi perdarahan pada kulit Ya, Dok. karena trombositopenia dan destruksi trombosit berlebihan. Jelas? Jelas, Dok. Ya, Oke, Dok. destruksi trombosit berlebihan ya. Terus berikutnya bisa juga terjadi perdarahan pada mukosa. Jadi misalnya kayak yang tadi kamu sebut, mimisan. Mimisan nama latinnya atau medisnya apa? Epistaxis. Betul. Epistaxis. Ya, epistaxis down, betul ya. Jadi itu terjadi kenapa? Karena ketika ada vasodilatasi pada pembuluh darah hidung, ya, kadang-kadang Ya, itu Dok. menyebabkan pecah kapiler. Nah, pada keadaan normal, kalau trombositnya fungsi dan jumlahnya normal, itu bisa beku dalam hitungan Ya, menit. Dok. Biasanya 30 detik sampai maksimal 2 menit. Oke. Tapi tidak ada trombosit, ketika terjadinya pecah kapiler, ya terus saja mengalir, tidak ada yang membekukan. Oke? Oke, Oke, Dok. Dok. Sip. Jadi sekali lagi epistaxis itu juga bisa terjadi karena trombositopenia ya, dan pecahnya kapiler sekitar hidung. Ya, Dok. Oke. Kadang-kadang selain dia mimisan, bisa juga terjadi hematom. Ya, hematom itu kebiruan ya. Oke. Jadi kayak gini. Kebiruan pada mukosa. Nah, misalnya kasusnya seperti ini bisa ya. Lidahnya biru bisa. Oke, intinya ada perdarahan pada rongga mukosa. Ini juga bisa. Oke. Ini, Dok. Biasanya kasus-kasus perdarahan pada mukosa ini penyebabnya bisa trauma kecil,
Misalnya lidahnya kegigit lah, misalnya gusinya terbentur lah, misalnya ya itu bisa menyebabkan hematom. Oke? Oke, Dok. Ya. Gejala yang lebih berat lagi yaitu ada perdarahan pada organ yang sistemik. Contohnya di urin dan feses ya, misalnya tiba-tiba lagi BAK, uri, atau di fesesnya bisa ada darah, dan lebih berat lagi bisa terjadi perdarahan pada organ dalam, contohnya perdarahan otak, perdarahan hepar, dan seterusnya. Oke. Oke, Dok. Nanti kumpulan gejala klinisnya dirangkum dalam tabel ini, bisa kalian lihat ya. Jadi ada perdarahan di kulit, contohnya apa saja, perdarahan pada mukosa apa saja, perdarahan internal organ dalam apa saja, dan tanda-tanda atau pemeriksaan penunjang yang harus dicari apa saja. Oke? Oke, Dok. Oke, Dok. Oke, kita lanjut dulu ya ke PP-nya sekarang. Untuk ke pemeriksaan penunjang, yang pertama pasti dilakukan darah rutin. Ya, darah rutin hasilnya bisa anemia karena ada perdarahan terus-menerus, leukositnya cenderung normal, trombosit udah pasti kurang dari 150.000. Biasanya di kisaran 30.000 sampai 50.000. Jelas? Jelas, Dok. Jelas, Dok. Oke. Berikutnya gambaran SADT-nya. Untuk gambaran SADT-nya, semua rata-rata dalam batas normal. Jadi artinya gini, ada anemia normokrom normositer, ya, kalau ada anemia ya, oke. Lalu berikutnya disertai gambaran giant thrombosit atau giant megakaryosit di SADT-nya. Itu sebagai salah satu bentuk mekanisme kompensasi dari adanya ITP. Oke? Ada yang lagi pegang kasusnya nggak? Wih, santai Saya, Don, Dok, saya. sedot Don. Saya pegang, Dok. Oke, coba dilihat SADT-nya, dibacain Joel. Seorang anak laki-laki usia 7 tahun Enggak, datang ke SADT-nya aja poli, Don. anak SADT-nya diantar Joel, ibu sorry. dengan keluhan mimisan. Beberapa jam sebelum ke rumah sakit. SADT-nya aja Joel, SADT-nya. Oh ya maaf, Dok. Nggak apa-apa, putus-putus SAD ya. SADT-nya nggak dibuat sih, Dok. Oh, nggak dibuat ya? Tapi tunggu, kemarin ada di Saldi Group, bentar. Bentar ya, Dok. SADT-nya itu, Dok, eritrosit normokrom normositer. Ya, sesuai ya. Terus? Leukosit, morfologi leukosit, DBN. Ya. Trombosit, jumlah trombosit menurun, adanya giant trombosit. Ya, cocok ya berarti ya. Kesannya anemia normokrom normositer dengan trombositopenia. Ya. Curiga ITP. Ya, betul. Oke. Ya, jadi kalau untuk adakah klinis perdarahan? Nah, itu Oh ya. Oke, sip. Berarti dari gambaran SADT-nya udah sesuai ya. Oke. Udah, Dok. Terus berikutnya juga dilakukan pewarnaan sumsum tulang. Ini juga untuk memastikan ada nggak giant megakaryosit biasanya. Kalau hasilnya giant megakaryosit berarti itu cocok ke ITP. Berarti? Tapi Dok, yang ini yang di skenario saya nggak nampak giant ya. Oh, entar, nampak. Ada ya? Ada. Di sini dibilang selularitas normoseluler, aktivitas sistem eritropoiesis DBN, granulopoiesis DBN, trombopoiesis megakaryosit meningkat, granulasi sitoplasma megakaryosit menurun, tidak ada pembentukan trombosit. Ya, cocok. Megakaryosit gundul kata itu. Ya, nah itu juga khas tuh, Joel. Jadi adanya megakaryosit gundul itu artinya gini. Kita lihat ya, sebentar. Bentar, Dok, saya share ke WA, Dok, bentar. Ya, boleh. Nah, megakaryosit itu kan normalnya begini nih, lihat nih. Lihat nggak semua? Lihat, Dok. Lihat, Dok. Ya. Ya, ada lobul-lobulnya kan? Mana? Lihat nggak? Ya, Dok, ya. Oke. Nah, megakaryosit gundul tuh begini nih. Bulat doang, nggak ada lobul-lobulnya, ngerti nggak? Oh. Jadi setiap lobul ini kan sebenarnya merupakan pecahan
yang akan menjadi trombosit. Kayak gini misalnya. Oke? Oh ya, itu yang jadi plateletnya kan, Dok? Yang Betul, ungu-ungu nanti jadi kecil itu. plateletnya Joel. Nah, pada keadaan ITP, megakaryosit jadi gini doang, bulat doang. Nggak ada lobulnya. Ya. Oh iya, iya. Iya, sehingga nanti dia akan cenderung berubah atau kadar trombositnya turun karena lobul-lobulnya tidak ada. Ini yang namanya megakaryosit gundul, ngerti nggak? Pada aspirasi. Oh, oke, Dok. Oke ya, Don aman. Ya. Dok, yang megakaryosit itu yang putih tadi, Dok. Iya, yang ini Don. Nah, ini satu sel nih Don, semua Don. Oke? Itu yang normalnya yang ada Yang normalnya ini. apanya, Dok? Nih, ntar saya copy deh. Nah, ini Don. Yang normal yang ini Don. Bukan yang ini ya, ini cuma diambil aja dia. Ini yang ini. Oh, iya. Ah. Beda ya Don, nih lihat ini ada lobulnya Don. 1, 2, 3, 4. Yang ini sama sekali nggak ada, lihat. Tuh. Oh iya, nggak ada lobulnya. Ini biar bandingan saya copy aja. Oke, Dok. Sip. Oke, Dok. Ya. Pemeriksaan tambahan lainnya, untuk beberapa pemeriksaan lainnya bisa cari penyebab sekunder, jadi bisa tes HIV, hepatitis. Ada juga yang disebut sebagai Coombs test ya. Jadi Coombs test itu tujuannya untuk menilai anemia hemolitik, karena kan takutnya bisa ada kelainan autoimun lainnya ya. Oke. Oh iya, Dok. Iya, Dok. Terus tes hemostasis, di sini tes hemostasis yang saya maksudkan adalah ini ya. Bleeding time, clotting time, prothrombin time, dan activated partial thromboplastin time, APTT. Gila ada satu lagi, TT juga bisa, thrombin time, ngerti? Yang PT tadi apa, Dok? Prothrombin time. Oh, Prothrombin prothrombin. time. Oke. Iya. Kalau pada pasien-pasien dengan ITP, yang kelainannya ini, BT dengan ngerti nggak? Oh iya, Dok. Iya. Karena BT dan CT itu memeriksa fungsi trombosit, sedangkan trombositnya kan di sini rusak. Iya, Dok. Gitu ya. Dan terakhir Ya. standarnya kalau bisa diperiksa ini namanya antibody antiplatelet. Jadi kita ingin melihat ada nggak auto antibody terhadap si glikoprotein tadi gitu. Itu gold standarnya. Nggak dites ANA gitu, Dok? Nah, itu bisa. Jadi tes ANA dan pemeriksaan tambahan lainnya, Joel, itu biasanya untuk menilai ini penyakit sekunder. Boleh. Misalnya tes ANA itu ini untuk mendeteksi SLE ya. Oh iya, Dok. Ya, itu bisa. Ada tambahan? Nggak ada sih, Dok. Soalnya Ada waktu ya? itu kan disuruh cari yang saya bilang waktu itu, perbedaannya, Dok. Dari A6, PFPP, hemolitik, ASP, sama ITP itu. Oke. Nah, sekarang sekilas Jadi, aja ya, Joel ya. Gimana cara iya, ngebedain Dok. tiga itu ya? ITP Iya. dulu deh. Kalau ITP Iya. dari segi anamnesis, pasiennya datang itu dengan, nanti saya buatin tabel ya, Joel. Jangan takut. Oke, Dok. Iya. Oke, Kalau Dok. untuk Sip, Dok. yang ITP, pasien itu datang dengan keluhan perdarahan pada kulit biasanya. Oke? Oh, berarti Ya, yang purpura peteki itu, Dok. betul sekali. Peteki purpura ekimosis. Pasien datang dengan keluhan itu. Ataupun kalau ada mimisan, epistaksis. Oke, Dok. Oke? Terus Ya, dari itu, segi Dok. pemeriksaan fisik, rata-rata pada pasien ITP itu ada hepatosplenomegali, tapi lain-lain DBN. Oh iya, Dok. Tapi Itu sini ya. dia masih DBN sih, Dok. Masih Di DBN ya, kasus oke. kita. Ya. Oke, nggak masalah. Terus berikutnya dari segi pemeriksaan penunjangnya, udah pasti trombosit kurang dari 50.000 ya. Iya, Dok. Iya, Dok. Terus tes hemostasisnya ini yang penting nih. BTCT-nya biasanya panjang. Oke. Oke, Dok. Ya. Dengan antibody antiplateletnya positif disertai jaringan megakaryosit. Nah, itu yang khas. Oke. Jadi Dok. dari segi pemeriksaan penunjang, Oke, Dok. bleeding time, clotting time memanjang, antibody antiplatelet positif disertai kebenaran SADT-nya ada giant thrombosit dan sumsum tulangnya giant megakaryosit. Ya, Dok. Oke. Terus sekarang anemia hemolitik. Anemia hemolitik, pasien datang dengan keluhannya tanda-tanda anemia ya, malaise, fatigue, Oh iya. anorexia dan lain-lain. Malaise, fatigue, Dan yang paling khas palpitasi, itu bla, bla, bla. pasiennya kuning, ikterus. Oh, iya. Itu PF ya, Dok ya?
Betul sekali, PF ya. Karena ketika pasiennya eritrositnya pecah, hemnya kan keluar tuh. Iya, iya dok. Iya. Sip. Terus dari segi pemeriksaan penunjang, dia biasanya darah rutinnya HB-nya pasti lebih rendah dibanding ITP. Jadi bisa di kisaran 5 atau 6 ya. Oh iya dok. Terus gambaran STDT-nya normokrom normositer. Ya. Tapi dia komstasnya ini yang khas nih ya. Komstasnya positif, ngerti nggak? Jadi komstas itu untuk anemia hemolitik. Iya dok ya. Sip. Yang terakhir HSP, Henox Coline purpura. Ya. Iya dok. Oke, HSP pertama pasien datang sama anak-anak usianya dari anamnesis. Iya dok. Yang penting HSP berikutnya ada riwayat infeksi. Bisa infeksi ISPA, diare, tapi ada infeksi dulu 1-2 minggu sebelum timbul tanda-tanda perdarahan. Oh. Iya dok. Oke? Oh iya, Terus, iya, ngerti. ya, gejala khasnya ini, Henox Coline purpura itu. Ada purpura biasanya di tungkai bawah. Jadi daerah di kaki, paha, bokong, ekstremitas bawah. Oh. Iya dok. Oke. Oh, berarti kalau tadi ITP kan cuma ekstremitas atas bawah dok ya? Ya, bisa di mana aja, Joel, betul. Oh iya. Kalau di Iya, HSP soalnya itu daerah-daerah yang banyak tekanan, Joel. Contohnya iya. kaki, betis, bokong, gitu. Iya, oke dok. Ya. Dan yang paling khas, Joel, kalau pada ITP, biasanya disertai gejala tambahan. Misalnya gangguan BAK atau gangguan BAB. Itu yang paling khas. Karena terjadi perdarahan pada ginjal dan GI tract. Oh, itu 6 ya dok ya? Ya, anamnya. Oke dok. Oke. Dan kalau dari segi labnya, Joel, pada HSP ya, yang mengalami kelainan itu, kalau trombositnya normal ya, itu yang penting loh. Kalau pada HSP, trombositnya normal. Oh. Itu ya. Iya dok. Ya. Trombositnya normal. Terus habis itu biasanya dari segi pemeriksaan penunjang, tes hemostasisnya, BTCT-nya bisa naik, bisa mengalami kelainan. Tapi kita ceknya kalau untuk yang HSP, itu kita ceknya imunoglobulin A. Itu gold standar. IgA terhadap platelet. Gitu. Oh, oke dok. Sip ya. Nanti tabel lengkapnya akan tadi saya IgB ya? Iya. Oke, tadi IgB ya dok ya? ITP. IgA, alfa. Waktu ITP tadi apa dok? ITP, IgM atau IgG biasanya platelet. Oh ya, itu dia. IgM, IgG. Oke. Sip. Cukup jelas, Prisa? Dok. Ya, oke dok. Oke, ya Don. Dok, kalau yang buat hemofili, bedanya gimana ya dok? Nah, kalau hemofili, Don, itu biasanya kita lihatnya dari segi gejala pertama, gejalanya perdarahannya lebih berat, Don. Oke. Jadi biasanya dia bisa datang dengan mimisan yang lama, perdarahan sendi, ya. Terus, Don, yang penting lagi dia itu biasanya laki-laki, Don, jenis kelaminnya, Don. Karena dia X-linked, Don. Iya, dok. Oke. Lebih berat daripada HSP ya, dok? Betul sekali. Dia hemofili itu gejala perdarahannya paling berat di antara semua kelainan trombosit. Oke? Oke dok. Terus kalau kalian lihat nih dari pemeriksaannya, kalau tes hemostasisnya kan rata-rata tadi kita lihat bleeding time dan clotting time yang mengalami kelainan. Iya dok. Kalau pada hemofili itu pasti yang mengalami kelainan itu APTT. Activated Partial Thromboplastin Time. Oke dok. Tapi lain-lain normal. Oh, oke. Jelas ya? Oke Jelas, dok. dok. Oke, mantap. Itu cara bedainnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya lagi ya. Ya. Kalau yang PKP-nya kayak mana dok? Gimana? Ini tadi baru terapi ya dok ya? Yang mana nih? Tadi kita sampai terapi ya? Oh iya. Ini sekarang terapi nih. Ya. Oh iya. Oke, kalau untuk terapi pada pasien ITP ya, gold standarnya itu kita berikan kortikosteroid ya. Oke. Gold standarnya kita berikan kortikosteroid. Tujuan diberikan
kortikosteroid itu adalah untuk mengurangi respon autoimun. Jelas? Ya, Dok. Jelas, Dok. Oke, dosisnya sekian ya. Prednison 0,5 sampai 1,2 mg per kilogram berat badan per hari diberikan selama kurang lebih 2 minggu. Oh, iya, Dok. Oke, Iya, Dok. nanti resep saya cantumkan. Terus berikutnya bisa diberikan ini. Terapi yang efektif juga adalah imunoglobulin IV dosis tinggi, IVIG. Ya, dosisnya 1 mg per kilogram berat badan per hari selama kurang lebih 2 hari. Oke, IVIG. Jadi IVIG itu diinfus, dimasukkan imunoglobulin baru. Kenapa demikian? Iya, Karena Dok. kan dianggap imunoglobulin yang lama itu kan dia sudah merusak platelet. Jadi kita ganti dengan imunoglobulin yang baru gitu ceritanya. Iya, Dok, ya. Oke. Obat alternatif yang lainnya bisa diberikan obat kemoterapi, ini jarang, dan yang terakhir bisa diberikan TPO agonis. Artinya obat-obatan yang meningkatkan trombopoietin, biar trombopoiesisnya meningkat. Oke, Dok. Jelas? Ya. Jelas, Dok. Oke ya, ini ada bagan yang menjelaskan terapi dari ITP ya. Jadi yang pertama itu, begitu ITP-nya butuh terapi farmakologi, kita berikannya kortikosteroid atau IVIG. Ngerti? Iya, Dok. Kalau nggak ada perubahan, no response, atau butuh dosis yang lebih tinggi, pilih terapi lini 2. Terapi lini 2 itu biasanya bisa diberikan ini. Bisa splenektomi, terapi bedah, ya. Rituximab, ini tujuannya untuk menghambat autoimun, ya. Ini anti TNF ya, oke. Iya, Dok. Terus satu lagi TPO reseptor agonis, untuk meningkatkan trombopoietin, ya. Iya, Dok. Oke, pencegahannya cukup hindari hindari obat-obatan yang dapat menyebabkan perdarahan seperti aspirin, ibuprofen dan lain-lain, dan bisa juga hindari infeksi, daya tahan imun ditingkatkan, ya. Komplikasinya ini ya, biasanya perdarahan pada organ yang lebih sering sih. Perdarahan GI tract, ada hemarthrosis, perdarahan pada sendi, perdarahan intrakranial pada kepala dan otak, dan bisa juga dia salah satu pencegahannya bisa ditambah dengan vaksinasi, ya. Vaksinasi terhadap virus-virus yang sering menyebabkan ITP. Contohnya tadi hepatitis B, ini sebagai pencegahan sih kalau yang ini ya. Dan bisa juga sebagai dan herpes simplex itu biasanya sering, ya. Ya. Oke, Dok. Ada pertanyaan untuk ITP? Kalau prognosisnya, Dok? Prognosis adbonam semuanya. Masih adbonam. Oke. Iya. Karena biasanya dia responsif. Semua penyakitnya, Dok. Gimana, Don? Oh, ini ITP aja, Dok. ITP Iya, saja ya, Dok. ITP dulu, Don. Betul, Don. Nanti memang di kisi-kisinya ada, ya sama nanti saya bikin juga penjelasan yang menjelaskan perbedaan tentang hemofilia sama HSP gitu. Oke, Dok. Oke. Ya, nanti berikutnya kalau saya sarankan sih nanti sekalian sih saya mau buka buat yang lain juga, yaitu hemostasis. Jadi kalian kan belum kuliah tuh, hemostasis primer. Iya, Dok. Iya, Jadi sama sekunder. Betul, kalau udah belajar itu, berikutnya baru ke kelainan perdarahan yang lainnya. Gitu. Nanti kan minggu 3 udah imun soalnya. Iya, Dok. Oke. Dok. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Dok. Sip. Kalau Don, gimana Don? Nggak ada, Dok. Udah, Dok. Nggak ada ya? Itu, Dok, Oke. Mantap. Kalau gitu hari ini segitu dulu. Moga-moga otaknya agak keisi lah ya, udah beberapa hari ini. Ya. Oke. Ya, tetap jaga diri, jaga kesehatan ya. Nanti kita ketemu lagi berikutnya. Oke, Dok. Oke, Dok. sip. Mantap.